semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya perkenalkan, banyak yang mungkin belum kenal sama saya. Nama saya Nurillah Jamilah Muati Novel. Teman-teman saya biasa manggil Nurillah atau Nuril, terserah, yang penting masih nama saya gitu ya. Saya angkatan 2011, lulus tahun 2015. Aktivitas sekarang sih ngajar dan berbagai aktivitas yang tentunya masih berkaitan dengan kegiatan akademis. Oke, yang berkesan di Adbis itu sebenarnya banyak. Mungkin saya bisa dibilang salah satu mahasiswa yang rebel gitu ya gitu. Saya banyak berbeda dengan teman-teman saya yang lain gitu. Jadi dari awal, misal ditanya ya tagline Profit dulu apa gitu, jujur ya nggak inget gitu. Jadi saya termasuk yang nggak terlalu antusias sama kegiatan PMB dalam tanda kutip ospek gitu ya gitu. Karena banyak yang saya tuh kurang suka gitu, makanya itu mungkin yang jadi mengakibatkan saya itu masuk Hima itu justru di angkatan kedua gitu. Karena di angkatan pertama kayak bukan di angkatan pertama, periode pertama tuh masih kayak yang masih penyesuaian gitu, ngerasa kayaknya saya nggak fit deh di sini gitu. Jadi kalau berkaitan sama ospek atau penerimaan mahasiswa atau profit, saya nggak terlalu banyak kesan gitu karena saya termasuk yang rebel. Terus kalau terkait dengan pembelajaran, sebenarnya saya merasa justru ketika di Adbis itu menjadi titik balik kehidupan dalam aspek pendidikan gitu ya. Karena waktu SMA saya tuh termasuk yang tidak terlalu berprestasi dalam segi akademik gitu. Bahkan saya itu di akhir-akhir SMA justru dari 39 mahasiswa saya itu ranking 31 kalau nggak salah. Nah justru di Adbis ini adalah titik balik di mana saya itu mensyukuri mensyukuri kesempatan sekolah lagi. Artinya dari SMA melanjutkan ke S1 itu dengan cara yaitu belajar yang optimal, melakukan banyak hal yang lebih fokus ke akademis. Makanya sampai dengan detik ini pun kan aktivitas juga masih di akademis. Kemudian dosen hampir semua berkesan ya, karena semua karakter masing-masing dosen itu kan berbeda gitu. Jadi kalau misal ditanya mana yang paling berkesan, setiap dosennya saya punya kesan masing-masing kayak gitu. Kalau organisasi banyak beraktivitas di organisasi di bidang kerohanian Islam gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman di kelas saya yang nggak ketemu saya di organisasi mereka gitu. Mungkin ada yang bilang, wah Nuril ini ya kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang. Padahal enggak, kuliah pulang. Cuman karena ibaratnya kita beda tongkrongan aja gitu. Beda tongkrongan bukan berarti saya nggak pernah nongkrong kan gitu. Kita beda tongkrongan aja, makanya kita nggak pernah ketemu. Gitu sih. Sebenarnya yang tadi saya bilang, kuliah di Adbis itu menjadi titik balik di aspek pendidikan di kehidupan saya, itu yang memotivasi sebenarnya mungkin orang tua kali ya gitu. Jadi karena dulu itu saya dapat beasiswa bidik misi, di situ kayak orang tua banyak negur gitu, dimana ayo waktu SMA saya itu nggak pernah care sama sekolah saya gitu, jadi saya lebih suka ke organisasi ya, kayak kalau di kuliah kayak DKM gitu ya, di Rohis Kerohanian Islam, kemudian di kegiatan PMR, kemudian di kegiatan komunitas menulis gitu. Nah saya aktif di 3 kegiatan ini, bahkan untuk PMR sampai tingkat provinsi gitu. Jadi memang saya lebih suka di organisasi waktu SMA. Jadi secara akademis saya tuh jeblok banget, termasuk ketika UN. Jadi ketika UN itu orang-orang pada dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 90, banyak gitu ya. Saya tuh ada nilai 6 di ijazah SMA saya. Ada dua mata pelajaran gitu. Itu kan sebenarnya mungkin bagi kebanyakan orang suatu hal yang cukup memalukan, apalagi untuk sekolah-sekolah tertentu gitu ya gitu. Nah, jadi ketika masuk kuliah, saya benar-benar dimotivasi untuk memanfaatkan kesempatan bahwa Allah itu sudah ngasih kamu beasiswa untuk sekolah lagi. Dimana alasan kenapa saya dapat beasiswa, otomatis orang pasti tahu dong. Pasti karena ada alasan finansial yang mungkin memang saya tidak bisa melakukan itu sendiri gitu. Nah, jadi yang saya lakukan adalah banyak dibilang kutu buku enggak juga gitu ya, tapi lebih memanfaatkan secara akademis. Kemudian saya dimotivasi bapak saya untuk menjadi seorang dosen.
gitu. Nah, salah satu jalan yang ditempuh adalah waktu itu saya kalau nggak salah pertama kali itu ngobrol sama Bu Ratih gitu ya. Saya bilang, Bu, saya pengen belajar riset gitu. Makanya saya terus alhamdulillah beliau ngasih kesempatan, dan menurut saya berjasa, makanya Bu Ratih berjasa besar gitu ya buat saya, karena beliau yang ngajarin saya riset dan pada akhirnya memberi kesempatan saya untuk banyak belajar dan berkolaborasi dengan beliau gitu. Nah, itu awalnya saya ragu, masa sih saya jadi dosen gitu ya, secara akademis saja saya nggak terlalu bagus gitu. Tapi di situ jadi kesempatan untuk masuk tahu jadi dunia perdosenan itu ya dari Bu Ratih gitu. Kemudian di akhir-akhir mau selesai perkuliahan, iseng-iseng ikut seleksi kayak pertukaran pelajar, nah yang kayak gitu-gitu itu kan sangat menantang ya gitu. Dimana kalau pertukaran pelajar itu kan yang diseleksi kan ada beberapa aspek ya, bukan hanya faktor akademis saja, tetapi juga non akademis dan skill-skill lainnya seperti skill bahasa dan skill komunikasi lainnya. Jadi di situ yang pada akhirnya jadi banyak belajarnya itu bukan hanya belajar secara akademis di adbisnya gitu, bukan hanya belajar tentang penelitian risetnya gitu, bukan hanya belajar tentang sosial di organisasinya gitu, tapi benar-benar combine semua, belajar dari banyak hal. Motivasi buat ikut student exchange atau pertukaran pelajar itu mungkin karena pengalaman baru banget gitu ya gitu, dan ibarat kita yang belum pernah keluar negeri gitu ya, kita ngebayangin luar negeri itu kayak sesuatu yang wow banget gitu. Ibarat rumput tetangga pasti di mata kita kayak lebih hijau gitu kan ya gitu. Nah itu jadi sebenarnya motivasi utamanya mungkin ya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mau keluar negeri nih gitu. Jalannya apa gitu? Kalau saya mau bilang keluar negeri saya jalan-jalan gitu, ya buat kuliah aja saya mengandalkan beasiswa, masa jalan-jalan saya semudah itu sih, enggak juga kan gitu. Jadi motivasi utamanya mungkin dari dalam hati saya itu lebih ke saya mau keluar negeri gitu. Tapi dari proses yang seleksi, kemudian ketemu dari banyak kandidat, kemudian mungkin ada fase gagalnya gitu. Di situ jadi belajar pada akhirnya bukan cuma mau jalan-jalannya gitu loh, tapi ada sesuatu yang pasti lebih worth it dibandingkan dengan usahanya itu sendiri gitu. Dimana kita ketemu banyak orang, kemudian ketemu banyak kebiasaan, banyak budaya, yang di situ kita harus beradaptasi gitu. Oh ya, mungkin orang yang mengenal saya ketika kuliah gitu ya, ketika kuliah S1, mungkin mereka paham bahwa saya termasuk orang yang cukup idealis dan cukup kaku, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Nah, di situ sebenarnya yang jadi jalan belajar gitu ya, saya yang orangnya kaku, kemudian ketemu banyak orang itu kan nggak mungkin ya, kita nggak mungkin bisa diterima oleh lingkungan kalau kita orangnya kaku, orangnya lempeng, kayak nggak peduli dengan pendapat orang, perbedaan yang kayak gitu. Nah dari student exchange ini sih yang menurut saya pada akhirnya dari proses awal seleksi, dari administrasi, wawancara, kemudian ada fase gagalnya, kemudian fase berhasil, mengikuti, dan perjalanan selama student exchange itu yang banyak memberikan pelajaran dan mengubah pola pikir. Nah itu sebenarnya yang paling mahal. Yang paling mahal itu adalah pengalaman yang kemudian mengubah diri kita sendiri gitu. Walaupun waktu itu student exchange saya yang pernah saya ikuti itu dua program. Yang pertama kayaknya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya, program yang ke Korea itu AJO. Itu waktu ikut saya cuma masuk ke 5 besar kalau nggak salah ya waktu itu, sedangkan yang diambil 3, saya nomor 4. Itu kan nyesek banget ya gitu, kurang selangkah lagi nih gitu. Tapi ya mungkin jurinya punya pertimbangan tertentu yang menjadikan saya, oh mungkin kamu next gitu. Kemudian karena saya gagal di AJO ini, tapi saya sudah belajar banyak dari pengalaman seleksi di AJO ini, yaitu ya ketemu banyak kandidat, akhirnya sharing, dan mungkin mereka juga knowledge dan experience lebih banyak dari saya. Udah cukup banyak belajar sampai di situ aja gitu. Kemudian karena gagal, akhirnya saya nyoba ada kesempatan student exchange ke Malaysia, itu programnya FISIP. Dia kerja sama-sama 3 universitas di Malaysia gitu, jadi cukup banyak kandidatnya, waktu itu berapa puluh saya lupa,
nanti dibagi ke 3 universitas gitu. Waktu itu saya dapat kesempatannya pembagiannya di University Kebangsaan Malaysia. Walaupun sebelum berangkat saya sempat agak galau gitu ya, karena di saat yang bersamaan saya udah keterima untuk berangkat ke Malaysia ini, saya ditelepon juga dari bagian kerja sama Unpad untuk ditawari ke Ajau ini. Karena waktu itu kalau nggak salah mepet waktunya buat seleksi, jadi yang diambil untuk berangkat itu kandidat 5 besar terakhir yang periode sebelumnya, salah satunya kan saya. Di situ galau tuh, kalau disuruh milih Korea atau Malaysia, tentu saja pengennya kan ke Korea ya gitu, yang secara lebih jauh, lebih hits gitu ya, pengennya ke sana gitu. Tapi setelah banyak pertimbangan, terutama segi finansial, karena kan kita harus mempersiapkan ya, walaupun ada bantuan dari kampus pun kita harus mempersiapkan dana sendiri. Akhirnya saya memilih untuk student exchange-nya pilih yang ke Malaysia karena lebih terjangkau waktu itu gitu. Tapi bagi saya mau dimanapun kita belajar sebenarnya bukan tergantung tempatnya, tapi kitanya aja sebenarnya mau belajar terbuka dengan pengalaman itu tuh seperti apa. Saya itu pertukaran pelajar ke Malaysia kurang lebih 1 bulan, nggak terlalu lama, dan di situ juga nggak ada transfer kredit atau pengambilan nilai tertentu selama kuliah di sana gitu, karena mungkin cuma 1 bulan ya. Jadi kita semacam kayak sit in aja gitu, masuk ke beberapa kelas yang kita memang diberi kesempatan oleh fakultas di sana. Selama 1 bulan itu mungkin yang saya pelajari justru bukan pembelajaran yang di sana gitu ya, karena yang tadi saya bilang nggak ada transfer kredit, nggak ada beban terkait dengan perkuliahan. Jadi memang saya sendiri juga nggak yang terlalu antusias banget masuk kelas, enggak gitu. Justru pengen mengeksplor hal lain gitu. Nah, karena saya nggak bisa bercerita di universitas yang lain karena secara lokasi itu kita berbeda dan otomatis pola kebiasaan dan budayanya kan berbeda ya gitu. Ibarat kita misal yang di Sumedang sama yang di Bandung gitu kan, mereka punya karakter dan kebiasaan yang beda-beda. Nah, kebetulan waktu itu saya di University Kebangsaan Malaysia itu mungkin semacam kayak Unpad yang letaknya di Jatinangor gitu kali ya. Jadi jauh dari kota gitu, jauh dari Bandung. Kalau di Malaysia jauh dari Kuala Lumpur gitu. Cukup dan universitasnya itu tuh dulu kayak bekas hutan gitu kayaknya, karena masih banyak monyet dan binatang-binatang liar lainnya di sana yang berkeliaran gitu. Nah, di situ yang saya rasakan budaya Malaysianya itu tuh cukup kuat gitu, di mana hampir semua mahasiswa, bahkan memang semua mahasiswa di kelas itu wajib menggunakan bahasa Melayu. Pun itu dari berbagai negara di luar Malaysia, seperti dari Jepang, kemudian dari Vietnam, dari kalau Brunei kan memang dia pakainya Melayu ya gitu, Thailand dan lain sebagainya, dia tetap harus wajib belajar bahasa Melayu dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Begitu juga dengan kami yang waktu itu student exchange ke sana. Student exchange-nya tuh waktu itu sama-sama di FISIP juga, tapi jurusannya apa ya? Karena saya dari administrasi bisnis, kalau nggak salah dulu tuh di antropologi atau sosiologi gitu, sejenis itu gitu, bukan di administrasi bisnis. Nah, yang perbedaan mencoloknya itu ya, secara bahasa mereka menuntut harus menggunakan bahasa Melayu. Jadi kita punya teman baru dari berbagai negara tuh enak, dia menggunakan bahasa Melayu yang sedikit-sedikit kita bisa pahami. Walaupun terkadang kalau kita ngejawab atau apa jatuhnya jadi salah paham ya, karena ada beberapa arti yang di kita halus di sana ternyata artinya tuh sesuatu hal yang kasar gitu. Itu sih yang jadi sedikit masalah ya terkait dengan budaya. Kemudian yang kedua, kita itu kan biasa kalau kita suka bergerombol terus di jalan tuh sambil bercanda yang ketawa-ketawa gitu ya. Gitu. Nah, waktu di sana itu justru yang lucu tuh kalau kita kayak gitu tuh diperhatiin orang gitu. Karena kalau yang saya lihat mereka itu kebebasan bicaranya tidak seleluasa kita. Kalau kita tuh kalau ngomong bener-bener yang ya udah sepuas-puas hati ngomong apapun kita keluar. Kalau yang saya lihat di sana kecenderungan kayak disiplin ngomongnya itu di universitas saya belajar ya, itu tidak sebesar kita di Indonesia gitu, terutama saya di Unpad misalnya. Itu. Kemudian selain itu secara pergaulan yang
mereka tidak terlalu vokal gitu ya, nggak kayak kita, termasuk di kelas pun kelihatan banget bahwa kita tuh walaupun cuma sit-in tapi vokalnya luar biasa gitu. Pengen tanya ini, pengen tanya itu, penasaran ini, penasaran itu, sedangkan mahasiswa yang lain ya kayak rasa hormat ke ininya tuh nggak tahu segen atau gimana gitu, tapi saya lihat mereka kayak lebih banyak pendiam dibandingin kita. Terus yang mencolok lagi adalah di sana itu 90% mahasiswanya tinggal di dalam kampus, di mana kampus itu banyak asramanya banyak yang dihubungkan dengan bis-bis tertentu kayak bis Unpad gitu ya, gitu. Karena mereka tuh persis kayak di Unpad gitu loh, kayak pegunungan gitu naik turun ininya. Nah, karena 90% mahasiswanya itu tinggal di di universitas tersebut, di dalam kampus, maka semua kebutuhan itu ada di dalam kampus tersebut, dari minimarket, dari toko buku, dari tempat ngeprint dan lain sebagainya, itu tuh ada di dalam kampus. Dan mereka terbiasa dengan kegiatan itu tuh terpusat. Misalnya fakultas ini ngadain acara A gitu ya, maka di hari itu hanya fakultas itulah yang mengadakan acara, nggak ada di fakultas yang lain. Otomatis dari fakultas-fakultas lain tuh biasanya diundang nanti datang ke situ rame-rame. Gitu. Jadi saya tuh selama sebulan di sana, nanti bisa nih hari ini ada festival ini nih di fakultas itu, datang kita ke sana. Dan setiap asrama mahasiswa itu juga punya programnya masing-masing. Misal weekend ini mereka punya kayak semacam pensi gitu, atau kegiatan olahraga, nanti mengundang dari asrama-asrama lainnya gitu. Itu jadi agak unik sih gitu, kita jadi kayak punya agenda aja, hari Rabu bakal ada festival di fakultas A, nanti malam minggu yang pertama ada acara di asrama B atau acara olahraga dan lain sebagainya. Mungkin itu yang sedikit beda dengan kita gitu. Kalau saya pikir saya betah nggak ya tinggal di sana gitu, ya belum tentu juga sih dengan kita yang kebebasan bersuaranya kayak gini, kemudian aktivitas juga tidak terlalu dibatasi, ya itu agak berbeda aja gitu. Jadi kalau secara akademisi saya nggak terlalu banyak berkesan gitu ya, karena memang cuma 1 bulan dan tidak ada tuntutan apa-apa terkait dengan kegiatan akademis gitu. Dan balik lagi nih, dalam satu rombongan itu kan niatnya beda-beda ya. Ada yang pengen student exchange, memang pengen belajar. Ada teman saya yang memang dia rajin banget, dia nggak peduli teman-teman yang lain mau kemana, dia memang pengennya belajar. Ada yang memang niatnya tuh cuma buat ngisi libur aja gitu ya, selama sebulan, karena dia mungkin udah nggak banyak kewajiban di kampus, dia kerjaannya jadi main aja. Jadi waktu ada kuliah dia milih ke Kuala Lumpur, dia milih jalan-jalan, nge-explore tempat-tempat yang dia belum pernah datengin. Itu ada yang tipenya kayak gitu. Ada yang ya kalau saya tuh termasuk yang pada akhirnya di sana nggak berdaya gitu, karena ya kalau misal satu kelompok maunya pergi, masa saya kuliah sendiri kan jadi kayak aneh gitu ya. Nah itu ya mungkin jadi larut gitu ya, jadi hanyut sama kelompok gitu. Itu jeleknya di situ gitu. Cuman ya itu pengalaman yang sangat-sangat berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari di Unpad gitu. Itu jadi pelajaran berharga gitu. Makanya sampai sekarang pun saya kenangkan gitu. Dan pada akhirnya saya jadi punya banyak teman di sana gitu. Banyak relasi yang sampai sekarang masih komunikasi. Bahkan ada satu teman yang sampai sekarang kita masih suka kolaborasi buat riset. Jadi kalau dia ada riset dan butuh bantuan untuk mengambil data di Indonesia, biasanya nanti saya yang mengkomunikasikan kayak gitu. Oke, alasan lanjut kuliah S2, mungkin tadi teman-teman dengar ya kalau saya dimotivasi bapak saya untuk jadi dosen gitu, karena menurut beliau mungkin kayaknya ya feeling orang tua aja kali ya gitu. Dan lucunya ya, ketika orang tua saya itu bilang kamu jadi dosen aja gitu, sejak detik itu dia itu selalu manggil saya Docan. Docan itu singkatan dari dosen cantik. Itu bapak saya doang ya yang bilang gitu. Dan ya namanya bapak, saya percaya aja kalau saya dibilang cantik, walaupun saya tahu sebenarnya saya nggak cantik ya saat itu gitu. Tapi dari situ saya menyadari ternyata memang orang tua saya sangat antusias untuk mendoakan saya dan mendorong saya untuk jadi dosen. Bahkan jauh sebelum saya lulus, saya itu udah dikasih tahu beasiswa LPDP dan disuruh ngoprek gitu ya, suruh nyari informasinya, karena mau nggak mau saya harus lanjut S2 gitu. Jadi motivasinya apa lanjut S2 ya, karena saya mau jadi dosen gitu. Sedangkan kualifikasi menjadi dosen itu kan nggak bisa S1 ya, harus S2 gitu.
Nah yang jadi masalah kan balik lagi nih, saya S1 dapat bidik misi, S2 kan biaya lebih besar ya gitu. Terus tergantung juga kuliahnya mau di mana. Kuliah di Unpad, kuliah di ITB, di UI, secara biaya kan pasti beda-beda dan kebutuhannya beda-beda. Nah, dari situ orang tua memotivasi untuk harus lanjut kuliah lagi, langsung nggak usah pakai kerja dulu, kata orang tua kayak gitu. Dan harus mencari beasiswa, karena mau nggak mau pembiayaan harus dari beasiswa. Jadi itu sih motivasi utamanya adalah karena memang saya mau jadi dosen. Oke, mungkin perlu dijelasin juga ya, mau kuliah S2 itu kuliahnya kemana sih gitu ya, gitu. Dengan memanfaatkan beasiswa itu gitu. Jadi sebenarnya banyak pilihan, dan waktu itu sebenarnya dari SMA saya tuh punya cita-cita buat melanjutkan kuliah di National University of Singapore gitu, atau NUS ya, NUS. Nah, memang pengen banget di situ gitu, tapi apa daya ya ketika ngeliat kualifikasi ininya yang diperlukan, saya kesulitan di TOEFL-nya karena memang saya tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris dan kemampuan bahasa Inggris saya terbatas gitu. Akhirnya mencari-cari informasi untuk administrasi bisnis itu yang cocok di mana, dan setelah berbagai pertimbangan akhirnya saya memilih untuk mendaftarkan diri di MBA ITB gitu, melalui jalur biasa dulu gitu. Jalur biasa dulu baru sambil jadi barengan nih masuk berkas ke ITB barengan juga untuk mempersiapkan untuk beasiswa. Nah, beasiswa yang dipilih yang saya sebutkan tadi itu adalah beasiswa LPDP. Itu bapak saya justru yang ngasih informasi karena beliau guru. Jadi dapat informasi nih ada beasiswa untuk lanjut kuliah dengan pembiayaan penuh, ditambah juga ada pembiayaan lainnya seperti kehidupan sehari-hari, buku, tunjangan untuk ketika tesis atau penelitian, dan bahkan publikasi ilmiahnya. Itu kan sangat-sangat worth it banget gitu ya gitu. Udah yang kuliahnya gratis, pembiayaan yang lainnya penuh gitu. Itu sangat menarik gitu, terutama untuk orang-orang seperti saya pengejar beasiswa gitu. Nah, jadi itu mungkin alasan yang paling kuat kenapa dari berbagai beasiswa itu memilih LPDP. Dan yang paling penting adalah LPDP ini tidak mengikat. Beda ketika misal kita ikut beasiswa dari perusahaan apa gitu ya. Biasanya kan ada tuntutan untuk setelah lulus kita harus bekerja di perusahaan tersebut minimal berapa tahun, atau mengabdi di satu instansi tersebut berapa tahun minimalnya. Nah kayak gitu. Sedangkan LPDP yang dituntut hanyalah kalau kamu di luar negeri kamu pulang berkontribusi untuk Indonesia. Ya kalau kamu di dalam negeri ya jalankan kontribusi kamu sesuai dengan profesi yang kita jalankan gitu. Jadi itu yang paling menjadi alasan utama kenapa memilih beasiswa LPDP gitu. Keistimewaannya LPDP selain secara komponen pembiayaan tadi super lengkap gitu ya, dari biaya pendidikannya, bahkan pendaftaran ya, dari biaya pendaftaran, biaya pendidikan, kemudian uang buku, ada uang kedatangan. Jadi ketika misal kamu dari Bandung terus ke Jakarta misalnya atau ke Jogja, itu ada biaya kedatangan di mana kamu tuh ibaratnya dimodalin dulu buat kosan, kemudian ngisi kebutuhan kosan yang kayak gitu-gitu gitu, biaya awal ketika kamu datang ke tempat kamu kuliah. Terus biaya buku yang diberikan setiap tahunnya, jadi setiap setahun sekali dikasih uang buku di awal semester. Kemudian biaya bulanan, nah ini yang worth it juga gitu ya. Kamu udah yang cuma disuruh kuliah dan kamu nggak boleh bekerja karena asumsinya kamu dibiayai itu untuk kamu bisa kuliah dengan tenang. Jadi kamu nggak perlu mikirin kerja, nyari uang tambahan gitu. Yang artinya sebenarnya LPDP mengharapkan ya kuliah kamu itu tuh lancar dan memberikan hasil yang terbaik gitu. Makanya secara biaya mereka sangat-sangat memenuhi kebutuhan kita. Bahkan ketika misal kamu sudah membawa keluarga, kita juga bakalan dikasih tunjangan untuk suami atau istri dan anak gitu. Itu kan seru banget ya secara komponen pembiayaan. Dan yang kedua, kerennya lagi yang paling saya suka adalah di LPDP itu setiap angkatannya, jadi setiap angkatan seleksinya itu akan dibikin kelompok besar yang disebut dengan PK. PK ini singkatan dari persiapan keberangkatan. Waktu itu saya masuk di PK 44.
Saya dapat itu tahun 2015 gitu ya, pertengahan 2015 masuk di PK44, di mana kita itu, saya lupa ada berapa orang, tapi ada banyak banget, ada puluhan, yang terdiri dari berbagai kota di Indonesia. Bisa bayangin ya, kita satu kelompok profit aja yang beragam juga, itu kan udah seru gitu ya. Nah ini tuh juga lebih seru dan dari berbagai usia, yang saya fresh grade, ada yang sudah punya anak berapa gitu ya, udah bapak-bapak, udah ibu-ibu, dan itu seru banget gitu. Dan mereka punya experience yang beda, yang bagi saya mereka tuh senior gitu ya. Kita dibikin satu kelompok untuk membuat project atau pengabdian gitu ya, untuk membangun satu desa. Dan satu desa ini ditangani oleh beberapa PK. Artinya saya yang masuk dalam satu PK terdiri dari berapa puluh orang itu harus bekerja sama juga dengan beberapa kelompok besar lainnya. Jadi dibagi, misal PK 1 dia ngurusin tentang infrastruktur, PK 2 tentang kesehatan, PK 3 tentang pendidikan. Nah, dibagi-bagi seperti itu. Jadi kita bikin program yang membangun masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, persis kayak KKN, tapi kalau KKN dibilang kuliah kerja nyata, ini lebih nyata lagi gitu. Karena kita diminta untuk fundraising juga, mencari dana. Waktu itu kebetulan memang saya bagian dari yang tim fundraisingnya ya gitu. Jadi kita bikin penggalangan sosial, kayak ngejual barang-barang bekas, di mana hasil penjualannya itu dibuat program pembangunan infrastruktur, kemudian nyari donasi ke perusahaan-perusahaan, dan itu seru banget gitu ya. Kita yang baru lulus, kita kayak dibebani, yang kita bangunin itu masyarakat loh, yang berdampak langsung, dimana kalau kita ngebangun infrastruktur jalan atau ngebangun kamar mandi gitu ya, bikin WC buat mereka yang ada di gunung gitu, itu tuh berdampak langsung untuk masyarakat. Jadi tidak ternilai rasa kepuasannya itu tidak ternilai gitu, pengalamannya itu luar biasa. Itu yang menurut saya lebih dari makna komponen biaya yang diberikan LPDP, tapi pembelajaran selama pengabdian, karena pengabdiannya itu dari awal diterima di LPDP sampai dengan kuliah selesai pun itu masih berjalan program tersebut. Jadi itu pembelajaran yang mahal yang mungkin kita tidak akan pernah dapat kalau kita nggak bergabung di program seperti ini gitu. Kemudian keistimewaan lainnya, pasca lulus nih ya, itu tadi kan sebelum kuliah gitu. Sebelum kuliah kita ikut program pengabdian itu, ketika kuliah kita mendapatkan finansial yang cukup menarik gitu, sangat menarik. Nah, pasca kuliah kita mendapatkan kesempatan yang cukup besar untuk berkaitan dengan seleksi pekerjaan. Atau ketika kita mau kerja, biasanya LPDP itu punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan yang minta kali ya kandidat dari alumni LPDP gitu untuk ikut seleksi program penerimaan kerja mereka gitu. Nah, biasanya khusus program yang merekrut alumni LPDP ini dia dipangkas tahapannya. Kayak misal kalau seleksinya ada 5 tahap, biasanya langsung masuk di tahap 3 gitu. Jadi udah nggak mengikuti seleksi administrasi dan seleksi lainnya yang di awal gitu, karena dianggapnya mahasiswa atau alumni dari LPDP ini sudah diseleksi oleh jurinya LPDP gitu. Dan seleksi LPDP itu kan cukup ini juga ya, bisa dibilang cukup ketat gitu. Setelah seleksi administrasi masih ada seleksi wawancara. Nah, biasanya di wawancara inilah banyak gugurnya tuh di situ gitu. Jadi itu yang menjadikan keuntungan kita sebagai alumni LPDP. Kita mendapatkan kesempatan lebih besar untuk direkrut di perusahaan-perusahaan besar, baik itu BUMN ataupun non BUMN, baik itu perusahaan dalam negeri maupun luar. Tapi kalau yang luar saya belum pernah sih. Saya tahunya lebih ke perusahaan dalam negeri dan BUMN gitu. Itu jadi kesempatannya pasti besar karena orang pasti tahu orang yang ngikut LPDP itu punya pengalaman atau diberikan pengalaman yang luar biasa oleh LPDP itu sendiri. Untuk seleksi beasiswa baik itu LPDP maupun selain LPDP biasanya standar ya. Di seleksi administrasinya itu pasti standar lah, kayak yang ijazah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Cuman yang mungkin perlu persiapan banget itu adalah TOEFL
gitu. Karena kalau TOEFL itu kan nggak bisa yang kita dadakan atau tanpa persiapan sama sekali kan gitu. Karena saya pun juga kemarin persiapannya itu cukup panjang karena harus bolak-balik yang saya bilang di awal, kemampuan bahasa Inggris saya cukup terbatas gitu. Jadi memang effort buat ngejar bahasa Inggris itu tuh lumayan gitu ya. Yang paling penting yang harus disiapkan mungkin kalau secara administrasi itu TOEFL yang paling butuh spare waktu gitu. Dia harus persiapan belajar dulu, kemudian ikut tes dan harus memenuhi persyaratan. Kalau waktu saya itu untuk dalam negeri dibutuhkannya 500, sedangkan untuk yang luar negeri itu 550 atau tergantung dengan yang diminta oleh universitas di luar negeri. Nah itu dari administrasi yang menurut saya yang cukup berat untuk disiapkan gitu. Maksudnya berat tuh karena kita harus benar-benar meluangkan waktu gitu ya untuk belajar dan untuk tes. Itu ya itu TOEFL-nya. Bisa TOEFL atau IELTS tergantung dengan kebutuhan, terutama tergantung dengan kebutuhan universitasnya sih gitu. Jadi misal universitasnya mintanya IELTS ya IELTS gitu, misal TOEFL ya TOEFL gitu. Tapi kemarin saya makainya TOEFL ITP. Kemudian yang paling penting juga selain administrasi, karena orang banyak gugurnya sebenarnya bukan di administrasinya tapi di wawancaranya gitu. Itu yang paling penting disiapkan. Saya nggak pernah tahu ada tips and triknya, misal kalau mau LPDP itu harus nyiapin jawaban ini saya nggak pernah tahu itu gitu ya. Tapi yang saya pelajari dari beberapa teman mungkin yang gugur waktu itu dan saya yang waktu itu masuk, yang paling penting adalah tujuan kuliah kita itu jelas dan kita sudah memahami apa yang mau kita capai ketika kuliah itu gitu. Jadi misal kamu mau kuliah itu tuh untuk apa gitu. Kalau saya mungkin jelas ya, karena saya ingin menjadi dosen, tuntutan menjadi dosen itu saya harus kuliah S2 gitu. Karena yang saya ajarkan misal S1 atau diploma misal gitu. Nah, kemudian profesinya mau sebagai dosen gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang ingin dicapai melalui profesi tersebut gitu. Kan profesi dan pencapaian itu mungkin bisa saja ini ya berbeda tapi kan tetap sejalan gitu. Kita punya capaian tujuan tertentu yang kita capai melalui profesi tersebut gitu. Dan apa yang kamu lakukan sekarang gitu untuk mencapai tujuan tersebut dan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Jadi buat teman-teman yang semisal aktif di organisasi dan kegiatan eksternal lainnya di luar kampus itu mempunyai peluang yang besar untuk lolos di seleksi wawancara ini. Dan nanti ada FGD-nya juga yang mau nggak mau itu kan sebenarnya menggali ini ya wawasan, pengalaman, kemampuan kita gitu, kepemimpinan kita. Nah itu yang paling penting gitu. Dan yang saya lihat yang lolos itu kebanyakan memang orang-orang yang dia mempunyai program sosial yang bermanfaat untuk banyak orang, baik itu melalui profesinya, entah itu melalui pendidikannya. Jadi jelas gitu apa yang akan dicapai gitu. Banyak yang gugur tuh karena kayak nggak jelas gitu. Ini sih pengalaman teman dan dia menyadari ternyata titik gugurnya di situ gitu ya. Ketika ditanya semisal dia mau kuliah di universitas A gitu ya, dia ternyata tidak terlalu memahami lingkungan universitas tersebut atau bahkan negaranya itu dia juga masih buta gitu. Dia tidak terlalu paham di mana dia harus tinggal, lingkungan seperti apa di sana. Kalau semisal terjadi ini apa yang harus dia lakukan itu dia tidak terlalu menguasai gitu. Dan menurut teman saya ini itu adalah hal yang membuat dia gugur di situ gitu. Padahal ya ibaratnya kalau kamu punya keinginan yang kuat, kamu pasti akan banyak mencari tahu sesuatu yang kamu inginkan itu kan, gitu. Itu sih kayaknya kalau menurut saya kunci yang paling berpengaruh gitu di seleksi itu lebih ke wawancara dan FGD-nya gitu. Terutama yaitu bagaimana kita beradaptasi dan seberapa paham kita terhadap tujuan kuliah kita. Mungkin fenomena sekarang ya, kayak kuliah lagi itu bisa jadi tren. Ya nggak sih gitu. Terkadang bukan jadi kebutuhan lagi gitu, tapi mungkin tren aja gitu. Misal ada yang mau kuliah karena ya lumayan lah nanti bisa naik jabatan gitu, atau nanti gajinya jadi naik gitu. Atau saya nyari kerja nggak dapet ya udah deh kuliah lagi aja gitu. Banyak ya pilihan motivasi orang itu kan beda-beda gitu. Tapi kalau bagi saya mungkin saya nggak tahu
banyak yang orang akan sependapat atau tidak gitu. Tapi bagi saya kuliah itu baik S1 maupun S2 maupun SS selanjutnya gitu. Yang terpenting bukan ilmu dari kuliah itu sendiri gitu. Kalau ilmu sudah pasti ya ketika kita kuliah, ya tentunya kita punya banyak kesempatan untuk belajar lebih banyak, untuk menjadi ahli di bidang yang kita pelajari tersebut gitu. Tapi ada pembelajaran lain yang menurut saya tidak bisa dikesampingkan gitu. Tapi proses belajarnya itu loh, proses belajarnya selama kita kuliah itu sebenarnya yang mahal. Ketika S1, kalau kita ditanya ya gitu, dosen itu dulu ngajar apa, inget nggak ya materinya gitu? Masih inget nggak ya waktu Bapak itu ngajarin A, B, C gitu? Mungkin kita kan sudah nggak terlalu terkesan ya gitu. Nggak terlalu inget lagi gitu waktu di kelas itu kita belajar apa ya, mungkin apalagi mahasiswa S1 kebanyakan cuma ngandelin PPT dosen kan ya nggak gitu. Nah kalau S2 kita masih kayak gitu berarti ya salah aja gitu kayaknya keputusan kita buat kuliah lagi gitu. Jadi kalau kita ngomongin ilmunya, sebenarnya kita punya banyak kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari internet atau dari baca buku dibandingkan kalian di kelas yang cuma ngandelin PPT dosen itu tadi ya. Nah, tapi yang paling mahal adalah pengalaman proses belajarnya itu. Dimana kita yang punya pilihan untuk tidur, untuk leha-leha di dalam kamar kosan misalnya, kita harus datang tepat waktu ke kampus, pakai baju yang rapi, harus mandi dulu, harus semangat, harus sarapan gitu ya. Terus di kelas yang kita mungkin masih pengen nge-scroll IG atau masih pengen check out Shopee gitu ya. Kita harus fokus nih sejenak gitu ya, ngedengerin dosen, kita nyatet. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya.